Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Safitri Mustamin, merupakan salah satu guru di SMK Negeri 6 Sidrap. Saya merupakan salah satu peserta dari BIMTEK Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Nah, pada video kali ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan BIMTEK yang telah saya ikuti, yaitu berupa video pengimbasan yang harus dibuat oleh para peserta setelah mengikuti BIMTEK tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas secara ringkas mengenai asesmen nasional seri AKM yang telah saya ikuti BIMTEK-nya. Asesmen nasional itu sendiri sebenarnya digadang-gadang sebagai pengganti ujian nasional. Tapi pada dasarnya jika kita melihat kriteria dari asesmen nasional itu sangatlah berbeda dengan pelaksanaan ujian nasional yang telah dilaksanakan akhir-akhir ini, beberapa tahun kemarin. Nah, asesmen nasional ini sendiri sebenarnya bertujuan untuk merubah paradigma pendidikan. Asesmen nasional ini sebagai evaluasi sistem pendidikan dalam hal input, proses, dan juga output. Nah, asesmen nasional ini ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah asesmen kompetensi minimum yang sering dikenal nantinya adalah AKM. Nah, di sini pada asesmen kompetensi minimum ini berupa literasi dan juga numerasi sehingga cocok digunakan untuk semua mata pelajaran dalam mengukur kompetensi siswa nantinya. Kemudian yang kedua ada namanya survei karakter untuk mengukur pencapaian siswa dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil belajar Pancasila yang meliputi 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Kemudian yang ketiga ada namanya survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas belajar di lingkungan sekolah. Nah, peningkatan mutu sistem pendidikan ini sebenarnya lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, terlebih lagi di abad ke-21 ini, siswa itu mau tidak mau nantinya harus dituntut untuk memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian memiliki kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat nantinya. Nah, tentunya kompetensi siswa yang mencakup kecakapan abad ke-21 ini dan profil belajar Pancasila itu bisa terukur melalui asesmen nasional nantinya yang tadi terbagi menjadi 3 bagian, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, selanjutnya, asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa, tidak hanya kognitif tapi juga keterampilan dan juga afektif maupun sikap. Nah, menyangkut masalah evaluasi ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Nah, sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan itu sendiri seringkali terabaikan. Nah, selain itu butir-butir soal ujian nasional ini juga dia lebih mengukur pada output berupa kognitif atau kemampuan kognitif siswa, bukan sehingga input maupun proses pembelajaran itu kurang dapat tergambarkan dengan baik. Nah, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Serta juga ujian nasional ini kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Nah, sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional ini. Nah, akan tetapi itu tadi yang saya katakan di awal bahwa asesmen nasional ini kurang tepat dikatakan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional itu memang berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Nah,
Asesmen nasional ini lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya kognitif namun juga karakter dan iklim belajar. Nah, adapun bentuk soal-soal asesmen di sini, petunjuk-petunjuk dan teknik pelaksanaannya. Pada jenjang SD itu dan paket A atau ULA, pada hari pertama itu dilakukan tes literasi dan juga survei karakter. Kemudian nanti pada hari keduanya dilakukan tes numerasi dan juga survei lingkungan belajar. Kalau begitupun juga pada jenjang SMP dan juga SMA atau SMK, pada hari pertama literasi terlebih dahulu, kemudian dilanjut survei karakter, kemudian pada hari kedua tes numerasi, kemudian dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar. Yang membedakan jenjang SD dengan SMP dan SMK itu hanya dari segi waktu dan jumlah soal yang diujikan. Nah, apa sih kriteria dari peserta asesmen nasional ini? Nah, yang pertama, asesmen nasional ini bisa diikuti oleh seluruh satuan pendidikan. Jadi tidak hanya terbatas pada beberapa jenjang pendidikan, tapi semua satuan pendidikan. Nah, kemudian asesmen nasional ini tidak diikuti oleh semua siswa. Maksudnya apa? Nanti akan dilakukan pemilihan sampel secara acak untuk memilih sampel tersebut yang bisa mewakili populasi dari sekolah, masing-masing sekolah. Nah, selanjutnya yang akan diambil nanti itu adalah dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, setiap peserta nanti akan mengerjakan tes berupa tes literasi membaca, tes literasi numerasi, kemudian survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Nah, untuk pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 di sini tujuannya agar siswa yang menjadi peserta nantinya bisa merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Jadi selain asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Selain peserta didik, asesmen nasional nantinya juga diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Nah, adapun bentuk dari soal asesmen nasional AKM atau asesmen kompetensi minimum nantinya itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama ada model pilihan ganda seperti ujian-ujian nasional yang diikuti tahun-tahun kemarin. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, dan urean. Jadi ada beberapa bentuk soal dari AKM ini nantinya. Nah, kemudian pada BIMTEK yang telah saya ikuti di sini ada banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali ilmu yang diberikan kepada kita para guru-guru. Nah, yang pertama di sini itu kita tidak hanya nantinya pada akhirnya mendapatkan sertifikat, tapi apa yang proses yang kita lalui. Yang telah saya dapatkan di sini banyak sekali. Saya lebih paham, yang awalnya mungkin saya masih awam tentang asesmen nasional ini seperti apa, apakah ini sama dengan ujian nasional atau bagaimana. Dan setelah saya mengikuti BIMTEK ini, ternyata itu ada betul-betul perbedaan dengan ujian sebelumnya. Nah, di sini nantinya sebelum saya menjelaskan, mungkin saya akan memperlihatkan bagaimana kita mengakses portal layanan program GTK Kemendikbud pada program guru belajar ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama kita masuk ke portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan yang ditawarkan oleh Kemendikbud. Nah, silakan kita bisa cek secara berkala untuk tahu kira-kira program apa lagi yang ditawarkan untuk bisa kita ikuti. Nah, di sini salah satu yang telah saya ikuti tadi adalah seri guru belajar di sini. Nah, untuk mengaksesnya kita klik login atau masuk. Kita tunggu beberapa detik. Oke, nanti ketika sudah muncul,
login guru pembelajarnya. Nah, setelah muncul login, nah di sini kita diminta untuk memasukkan nomor UKG@guru.id, kemudian password, kemudian klik masuk. Nah, nanti akan terhubung seperti ini. Jadi ada beberapa seri dari program Guru Belajar ini. Seperti kita lihat di sini. Nah, yang saya ikuti adalah seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Nah, di sini ini kan saya sudah menyelesaikan BIMTEK ini. Nah, misalnya kalau belum baru ingin bergabung, nanti di situ akan ada bagian pendaftaran. Nah, di situ kita bisa mendaftar. Kita ikut angkatan keberapa, jadwal yang ingin kita ikuti itu yang mana. Nah, kita bisa pilih di situ. Nah, di sini saya memilih masuk pada angkatan ke-7. Nah, jadwalnya itu pada tanggal 3 bulan 2 2021 sampai tanggal 7 bulan 2 2021. Nah, di sini ketika sudah mendaftar dan ketika sudah waktunya BIMTEK, kita akan ada pemberitahuan pada akun kita di sini. Nah, di sini ketika masuk di BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, di situ nanti akan ada beberapa topik yang harus kita selesaikan agar bisa menuntaskan BIMTEK ini 100%. Nah, tapi ada syarat-syarat lulus atau tidaknya kita pada BIMTEK ini. Sebenarnya tidak harus 100%, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menyelesaikannya 100%. Nah, seperti ini asesmen kompetensi minimum. Ada kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Jadi program ini bisa kita ikuti karena waktunya fleksibel. Jadi Bapak Ibu guru mungkin pagi sampai siang hari bisa fokus di sekolah, habis itu bisa melanjutkan BIMTEK ini hingga batas waktu yang telah ditentukan. Jadi ada beberapa topik nantinya yang akan kita selesaikan. Kemudian pada setiap topik itu nanti ada refleksi atau review serta kuis untuk mengecek pemahaman Bapak Ibu guru sejauh mana yang telah kita pahami dari topik materi yang telah disajikan pada BIMTEK ini. Kemudian salah satu yang sangat menarik juga adalah pada BIMTEK ini kita juga diajarkan bagaimana membuat butir-butir soal asesmen kompetensi minimum, soal-soal berupa soal numerasi, soal literasi seperti apa, dengan berbagai bentuk soalnya, mulai dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari BIMTEK Guru Belajar ini. Nah, setelah kita menyelesaikan semua topik seperti ini, maka tahap akhir itu adalah berupa pengimbasan AKM. Nah, pengimbasan AKM di sini maksudnya apa? Kita disuruh membuat tautan video pengimbasan. Kita disuruh membuat video pengimbasan setelah mengikuti BIMTEK AKM ini. Nah, hal ini sebenarnya tujuannya bisa men-share atau mengajak teman-teman Bapak Ibu guru yang mungkin ada yang belum tahu bahwa ada program seperti ini untuk bisa mengaksesnya di portal GTK Layanan Kemendikbud. Nah, setelah kita membuat video pengimbasan, nanti kita bisa memasukkan linknya di sini, kemudian kita kirim. Nah, setelah selesai itu, maka serangkaian kegiatan ini sudah selesai. Maka kita bisa mengecek mengecek sertifikat kita apakah sudah bisa dicetak atau belum. Cek di sini sertifikat kegiatan. Nah, sebelum mencetak sertifikat, kita diarahkan dulu untuk mengisi kuesioner. Nah, kita isi kuesionernya. Setelah selesai, maka nanti akan terhubung dengan SIM PKB dan sertifikatnya pun bisa kita download dan bisa kita cetak. Nah, mungkin secara singkat seperti itu tentang bagaimana mengakses portal layanan GTK Kemendikbud untuk mengetahui program-program apa saja yang ditawarkan. Dan saya tadi sudah menjelaskan secara ringkas tentang seri asesmen kompetensi minimum. Dan untuk lebih tahu secara detailnya, mungkin Bapak Ibu guru bisa membuka portal layanan ini dan mencari materi-materinya. Di situ sangat banyak yang bisa kita
dapatkan. Nah, sekian video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat dan memberikan motivasi kepada Bapak, Ibu guru, semua yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.